Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Eng Eng, and today we are going to continue our lesson about tenses, and now we're going to learn about present perfect tense. Kita kan kemarin sudah belajar tentang continuous tense ya, dari yang present continuous, kemudian yang past continuous, dan future continuous sudah kita pelajari. Kali ini kita akan belajar yang baru, yaitu present perfect. Dan aku saranin kalian catat karena akan lumayan panjang, lebih panjang dari yang di blog. Kalau misalnya kalian sudah baca blognya, boleh dicatat di buku tulis, boleh di tab kalian, atau mungkin kalian mau screenshot, atau mungkin mau di save videonya, boleh. Kita mulai dari definisinya ya. Kita bisa lihat di sini, definition of the present perfect tense. The present perfect is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now, but not specified, and we are often more interested in the result than in the action itself. Jadi, present perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah selesai, tapi nggak tahu waktunya kapan, jadi waktunya itu nggak jelas. Nah, untuk kasus present perfect tense ini, kita lebih meng-highlight resultnya atau hasilnya daripada waktunya. Makanya di sini waktunya nggak jelas. Present perfect tense ini menggambarkan an action or situation that started in the past and continues in the present. Jadi menggambarkan sebuah aksi atau situasi yang sudah dimulai dari masa lampau tapi masih berlanjut sampai sekarang. Contoh kalimatnya, I have lived in Bristol since 1984. Artinya, aku sudah tinggal di Bristol sejak 1984 dan sampai sekarang pun aku masih tinggal di Bristol. Jadi, ini aku tinggal di Bristol ini kan kejadian lampau ya, tapi masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian yang kedua menggambarkan aksi dalam suatu periode waktu yang belum selesai. Contoh kalimatnya biar lebih mudah. She has been to the cinema twice this week. Dia sudah 2 kali ke bioskop minggu ini, dan minggu ini tuh belum selesai. Jadi misalnya kita ngomongnya hari Sabtu, jadi belum selesai ini minggu ini tuh. Kemudian yang ketiga, repeated action in an unspecified period between the past and now. Jadi kegiatan yang berulang-ulang tapi gak jelas waktunya kapan. Contoh kalimatnya, we have visited Portugal several times. Kita sudah mengunjungi Portugal beberapa kali dan gak jelas kan kapan tuh kita mengunjungi Portugalnya. Yang penting kita udah beberapa kali aja ke Portugal. Kemudian yang keempat, an action that was completed in the very recent past expressed by just. Jadi ini menggambarkan suatu aksi yang baru saja selesai. Jadi baru banget gitu ya selesainya, dan ini biasanya ditambahkan dengan just. Contohnya, I have just finished my work. Yang artinya aku baru saja menyelesaikan kerjaan aku. Lalu yang terakhir, an action when the time is not important. Suatu aksi yang waktunya nggak penting. Sebenarnya dari tadi juga waktunya nggak penting sih ya. Di sini contohnya, he has read War and Peace. Yang artinya dia telah membaca War and Peace. Di sini waktunya nggak penting, tapi yang penting adalah hasilnya. Informasi kalau dia sudah membaca War and Peace. Jadi waktunya nggak penting di sini. Sekarang kita ke rumusnya. Kalian masih ingat nggak sih? Dulu kita pernah belajar tentang to do, kemudian to be, lalu to have. Kalau to do kan isinya do sama does. Kalau to be isinya are, am, sama is. Kalau to have isinya have sama has. Nah, di present perfect ini kita memakai to have, yaitu have sama has. Siapa aja yang pakai have? I, you, they, we, kemudian nama orang tapi lebih dari satu. Pokoknya jamak ya, orangnya banyak. Kemudian yang pakai has ada he, she, it, dan nama orang tapi satu aja, jadi orang ketiga gitu.
Kita lihat untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif. Ada dua jenis kalimat, ada verbal, ada nominal. Masih ingat kan? Kalau verbal itu yang ada verbnya, kalau nominal yang nggak ada verbnya. Untuk rumus di kalimat verbal adalah subjek, kemudian ditambah have atau has sesuai subjeknya apa. Kemudian ditambahkan verb 3, lalu complement atau objek atau adverb dan lain sebagainya. Untuk nominalnya, subjek, kemudian have or has, lalu been, kemudian noun atau adjective atau adverb tanpa verb ya di sini. Lalu negatifnya ada subjek, kemudian have or has, lalu not, lalu verb 3, lalu complement atau objek atau adverb. Lalu yang nominal negatifnya subjek, kemudian have or has, lalu not, lalu been, lalu ditambahkan noun or adjective or adverb. Kemudian yang interrogatif atau kalimat tanya. Yang verbalnya have atau has-nya dulu, baru kita tambahkan subjek, lalu verb 3, kemudian complement atau objek atau adverb, lalu jangan lupa tanda tanya. Untuk interrogatif kalimat nominalnya, have or has dulu, lalu subjeknya, lalu been, lalu noun or adjective or adverb, then tanda tanya. Supaya lebih mudah, kita ke contoh kalimatnya. Di sini contoh kalimat yang afirmatif dulu ya. Untuk kalimat positif verbal, Jean has worked in the company for 10 years. Jean sudah bekerja di perusahaan selama 10 tahun. Jean adalah subjek, ditambahkan has karena subjeknya Jean ya, ini kan orang ketiga, jadi kita pakainya yang has, lalu ditambah verb 3. Ini PR berarti ya buat kalian, harus menghafal verb 1, verb 2, verb 3. Kalau work kan verb 1-nya work tanpa ed, kemudian verb 2-nya worked pakai ed, verb 3-nya juga worked pakai ed. Lalu in the company adalah keterangan tempat. For 10 years, ini keterangan waktu. Jadi setelahnya adalah komplementnya ya. Lalu yang nominalnya, I have been here. Aku sudah pernah ke sini. I adalah subjeknya, kemudian ditambahkan have or has. Karena subjeknya adalah I, maka kita tambahkannya pakai have. Lalu ditambahkan been, kemudian adverb or adjective or noun. Di sini kita pakainya adverb ya, keterangan tempat. Lalu bagaimana dengan kalimat negatif contohnya? Pertama subjek dulu. Di sini subjeknya she. Kemudian have or has. Karena subjeknya she, kita pakainya has. Kita taruh has, kemudian ditambahkan not. Kemudian verb 3. Di sini verb 3-nya adalah finished. Finished adalah verb 3, verb 1-nya finish, verb 2-nya finished pakai ed juga. Lalu her homework adalah objek atau complementnya. Artinya dia belum menyelesaikan PR-nya. Lalu kalimat nominalnya, I haven't been to the museum. Di sini have not bisa kita singkat menjadi haven't. Terus has not juga bisa kita singkat menjadi hasn't. Yang artinya aku belum pernah ke museum. I adalah subjeknya, kemudian ditambahkan have or has. Di sini karena kita pakai I subjeknya, maka dari itu kita pakainya have. Lalu ditambahkan not, lalu been, lalu to the museum adalah adverb keterangan tempat. Sekarang yang interrogatif. Have you finished your homework? Apakah kamu sudah menyelesaikan PR-mu? Have dulu kita taruh, lalu subjeknya you di sini. Kemudian verb 3, di sini verb 3-nya finished. Lalu your homework adalah objeknya atau complementnya. Sekarang yang nominalnya, have you been here? Apakah kamu pernah ke sini? Have dulu. Kemudian subjeknya di sini you, lalu ditambahkan been, kemudian bisa ditaruh adverb atau adjective atau noun. Di sini kita taruhnya adverb ya, here. Sampai sini paham ya?
Tugas kalian sekarang adalah memperbanyak vocab kalian tentang verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Kalian bisa cari-cari di Google, bisa lihat di kamus, bisa mungkin sering-sering baca buku, kalian akan sering banget ketemu sama verb 2 dan verb 3. Tapi ini tugasnya nggak harus dikumpulin kok, ini tugas mandiri aja ya. Jadi untuk memperlancar penggunaan present perfect tense aja. Kita lanjut. Signal words. Signal words adalah kata yang sering banget dipakai di present perfect tense ini. Untuk yang sudah baca blognya, kalian pasti ketemu signal words di situ. Tapi di situ kita hanya fokus ke 4 signal words, yaitu for, since, never, and ever. Kalau di sini kita akan bahas semua ya. Kita lihat di sini. Signal words itu ada for, since, still, before, yet, already, just, ever, never, lately, recently, so far, once or one time, twice or 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, several times, and etc. Jadi ini bisa ditambahin beberapa kali gitu ya. Ini kan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Cara penggunaan dalam present perfect tense seperti apa nih signal words? Yang pertama ada since, yang artinya sejak. Contohnya, I've lived here since 2000. Aku sudah tinggal di sini sejak tahun 2000. Di sini since-nya nggak bisa kita hilangin ya, kan nggak mungkin jadi I've lived here 2000. What is it? Nggak jelas gitu. Jadi harus pakai since. Jadi since ini penting keberadaannya. Lalu yang kedua ada for. Kalau for ini artinya selama. Contohnya I've lived here for 10 years. Aku sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Berbeda dengan since, kalau for ini bisa kita hilangin. Misalnya jadi kayak gini. I've lived here 10 years. Aku udah tinggal di sini 10 tahun. Jadi for ini nggak penting-penting amat sebenarnya. Bisa dihilangkan, tapi lebih baik ada. Tapi kalau yang since, ingat nggak boleh dihilangkan karena perannya penting. Kalau dia nggak ada akan mengubah konteks suatu kalimat. Lalu ada ever. Kalau ever ini hanya dipakai pada kalimat positif dan kalimat tanya. Artinya pernah. Penggunaannya juga sama kayak bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya, this is the best gift I've ever had. Ini adalah kado yang terbaik yang pernah aku punya. Jadi sama ya penggunaannya kayak di bahasa Indonesia. Lalu kalimat tanyanya, have you ever eaten salad? Apakah kamu pernah makan salad? Jadi sama sih artinya sama bahasa Indonesia, pernah. Kemudian yang never. Kalau never itu selalu dipakai di kalimat negatif. Contoh kalimatnya, I've never seen an actor. Aku tidak pernah melihat seorang aktor. Lalu di sini kan ada yang kalimat tanyanya juga. Tapi kalau untuk never, kalau kita pakai di kalimat tanya, itu seperti orang yang kaget atau terheran-heran gitu. Di sini kan contohnya, have you never eaten salad? Beneran kamu gak pernah makan salad? Jadi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pakai never tuh, kita tuh nanyanya kayak yang wah gitu, kayak yang heran gitu. Masa iya sih kamu gak pernah makan salad gitu. Lalu yang kelima ada still. Still ini artinya masih. Contohnya, he still hasn't finished the project. Dia masih belum menyelesaikan projectnya. Still ini juga bisa dihilangkan sama seperti for. Jadi he hasn't finished the project. Dia belum menyelesaikan projectnya. Still ditambahkan untuk menekankan bahwa dia tuh belum selesai juga gitu. Jadi kalau misalnya seharusnya tenggat waktunya 1 minggu, tapi dalam waktu 2 minggu dia belum selesai juga, maka kita tambahkan still untuk penekanan kalimat. Lalu before, yang artinya sebelumnya. I've met him before, yang artinya aku pernah bertemu dia sebelumnya. Yang ini juga sama, before-nya bisa dihilangkan jadi I've met him. Aku udah pernah ketemu sama dia. Dan before di sini juga fungsinya sama seperti still untuk penekanan kalimat.
Lalu ada lagi yet. Yet ini dipakai dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi nggak pernah dipakai di kalimat positif untuk yet. Artinya belum. Di sini ada contoh kalimatnya. We haven't discussed about the date yet. Kita belum mendiskusikan tentang tanggalnya. Di sini yet-nya juga bisa kita hilangkan jadi we haven't discussed about the date. Tapi kalau misalnya kita pakai yet lebih bagus lagi karena seperti biasa. Jadi kalau untuk kalimat-kalimat signal words seperti ini tuh lebih ke penekanan kalimatnya. Lalu kalimat tanyanya, has she found her wallet yet? Apakah dia belum menemukan dompetnya? Ini juga sama untuk penekanan. Lalu ada already. Ini sering juga kita pakai yang artinya sudah. Contoh kalimatnya, I have submitted the homework already. Aku sudah menyerahkan PR-ku. Already juga bisa dihilangkan menjadi I have submitted the homework. Tapi kalau ada already-nya lebih bagus karena sebagai penekanan kalimat. Lalu ada just. Kalau untuk yang just ini khusus. Jadi just itu kan artinya baru saja. Ini khusus dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu aksi tersebut baru saja selesai. Contohnya, they have just arrived here. Mereka baru aja sampai di sini. Lalu ada recently or lately. Ini sama artinya, yaitu baru-baru ini atau akhir-akhir ini. Contoh kalimatnya, we haven't been to the market lately or we haven't been to the market recently, yang artinya kita belum pergi ke pasar akhir-akhir ini. Jadi untuk menunjukkan waktu, tapi tetap aja waktunya nggak jelas ya akhir-akhir ini tuh kapan, apakah 2 minggu terakhir, apakah 1 minggu terakhir, apakah 1 bulan terakhir tuh. Lalu ada so far yang artinya hingga kini. Aku punya contoh kalimatnya, she has joined 3 language clubs so far. Dia sudah bergabung ke 3 klub bahasa sampai sekarang. Lalu ada several times yang artinya beberapa kali. Aku punya contoh kalimatnya, I've watched this movie several times. Aku sudah menonton film ini beberapa kali. Ini yang several times juga bisa dihilangkan. I've watched this movie yang artinya aku sudah menonton film ini. Tapi kalau misalnya memang kalian sudah beberapa kali nonton film ini, kalian bisa tambahkan several times. Sama dengan once, twice, or 3 times atau 1 times, 2 times, 3 times, 4 times yang artinya sekali, 2 kali, 3 kali. Kalian misalnya sudah nonton film ini 4 kali, kalian bisa bilang I've watched this movie 4 times kayak gitu. Atau kalian udah nonton berapa kali tapi lupa ya, kalian bilang aja I've watched this movie several times. Atau kalian udah pernah nonton sekali, I've watched this movie once atau 1 times kayak gitu boleh. Jadi signal words ini ada beberapa yang khusus yang tidak bisa dihilangkan, ada beberapa yang hanya untuk penekanan saja. So, kesimpulannya present perfect tense ini untuk menunjukkan sesuatu yang sudah selesai, karena kebanyakan kan artinya tuh sudah ya. Itu untuk kalimat yang positif. Kalau untuk kalimat negatifnya belum selesai, jadi belum sudah kalau yang kalimat negatif. Lalu signal words ini ada beberapa yang bisa dihilangkan, ada beberapa yang tidak bisa dihilangkan, karena kalau dihilangkan akan mengubah arti dari kalimat tersebut. Yang nggak bisa dihilangkan itu since. Jadi kalau misalnya since-nya kita hilangin, akan berubah makna kalimatnya. Kemudian just juga nggak bisa dihilangkan untuk sesuatu yang baru aja terjadi. Jadi harus selalu pakai just. Itu tadi tentang present perfect tense. Nanti kalian coba kerjakan latihan di blog. Jangan lupa untuk memperlancar tenses kalian, khususnya di present perfect tense. Jangan lupa kalian catat bagian-bagian pentingnya, karena kalau kalian mencatat akan lebih masuk ke kepala kalian. Oke deh, semoga apa yang tadi dijelaskan bisa dipahami. And see you on the next videos. Bye-bye.